lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam YouTube ya, masuk ke YouTube, kita aktifkan dulu. Halo? Ya Pak, bagus Pak, suara Pak. Kita aktifkan emailnya, nanti akan muncul di pojok kanan atas ya Bapak Ibu ya, itu ada email kita yang sedang aktif. Biasanya kalau yang emailnya belum dilengkapi dengan gambar atau data-data yang lain, biasanya hanya memberikan inisial. Misalkan Putu Sudiarto dia namanya PS, misalkan Pak Poni Disunario juga bisa PS, Pak Nosito bisa N, dan lain-lain ya. Jadi pertama kita kalau sudah punya, kalau saya ini menggunakan contoh yang saya tampilkan ini adalah YouTube yang sudah jadi Bapak Ibu ya, YouTube channel yang sudah jadi. Jadi sudah terlihat nama YouTube channelnya adalah Sinematografi SMA Negeri 1 Pagar Dewa. Jadi karena sudah ada, maka kita akan memulai membuat baru. Kita membuat baru saja. Klik di pojok ini Bapak Ibu ya, kanan atas ini yang ada logo channel kita, baru kita bawa ke setelan. Nah setelah kita bawa ke setelan, akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita sudah mempunyai channel, maka di sini nama channel kita yang sedang aktif bisa kita lakukan perubahan di sini. Jadi channel yang sudah ada ini bisa kita rubah namanya. Bisa juga kita membuat baru Bapak Ibu. Ini buat channel baru. Ya. Nah, setelah kita klik ini buat channel baru, akan muncul tampilan akun merek. Nah, nanti kita masukkan di sini nama channel yang akan kita buat. Misalkan pembelajaran online, atau matematika smart, atau English speaking, dan lain-lain. Nah, setelah kita masukkan namanya di sini, baru diklik buat ya. Nah, setelah diklik buat, muncul di tampilan bahwa YouTube channel kita sudah bisa digunakan. Jadi tidak rumit ya Bapak Ibu ya. Nah ini namanya YouTube channel. Seperti yang tadi saya bilang, kalau dia cuman belum ada foto ya, artinya kita baru membuat nama karena belum kita masukkan gambar, jadi dia cuman menampilkan inisial saja, biasanya huruf depan dari nama channel itu sendiri. Kita tidak memiliki subscribe Bapak Ibu, beranda juga kita kosong. Nah setelah selesai kita membuat channel, nanti kita akan mengupload video. Nah kemarin Bapak Ibu kan sudah membuat video. Halo? Iya Pak. Nah kemarin kan Bapak Ibu sudah dapat tugas membuat sebuah video nih. Nah nanti tinggal klik ini, Upload video ya, upload. Baru kita pilih video yang mana mau di-upload. Ini karena bentuk dari PowerPoint Bapak Ibu ya. Jadi saya akan lanjut ke bentuk aslinya. Ya, langsung ke praktiknya. Tapi saya menggunakan channel yang sudah ada Bapak Ibu ya. Ya, bisa melalui sini Bapak Ibu. Udah kelihatan belum Pak? Ini masih di slide PowerPoint Pak. Oh iya, sabar ya. Ya. Pindah dulu.
sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya, sudah ya. Jadi kita memulai. Saya akan cari dulu video yang pendek. Ya. Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas layar saya? Jelas Pak. Udah. Jadi di pojok kanan ini ada nama channelnya Bapak Ibu ya. Ini sini ada notifikasi, ini ada pilihan aplikasi YouTube yang mana kita mau pakai. Tapi karena kita mau upload, kita gunakan yang ini Bapak Ibu. Ya. Upload video. Ya. Jadi ada dua fasilitas yang sudah dimiliki oleh channel ini. Kalau misalkan Bapak Ibu baru membuat channel, itu mungkin live streamingnya tidak ada Bapak Ibu, karena menunggu proses biasanya. Nah, karena kita cuman mau upload, kita pilih ini, upload video. Agak lama nih. Nah ya, udah terlihat tampilan kotak dialog upload video Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Sudah ya. Nah, Ya. kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik videonya langsung diseret ke sini, ke kotak ini. Kalau tidak, pilih file. Nah, setelah dipilih file, baru kita mencari di mana video yang kita simpan. Ya, saya coba pakai ini, video yang ini ya. Cari yang kualitasnya kecil, 800. Sama aja panjang ini. Udah ya, di oke. Setelah di oke, ini akan proses. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nih. Jadi di sini ada detail, ada elemen, ada visibilitas. Nah, seperti yang kemarin saya tugaskan ke Bapak Ibu, bahwa kita akan membuat judul. Di sini judul, kita masukkan saja judulnya. Nah, nanti deskripsi kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk thumbnail kita nanti tinggal upload saja. Tapi kita tunggu dulu ya. Ini proses uploadnya dulu. 5 menitan itu kurang lebih. Iya. Bisa sambil menunggu. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Pak, dari saya Pak. Oh Ya, iya, Pak Rinto, silakan Pak Rinto. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan Pak, di detail itu lah kita sudah jelas judulnya apa, deskripsinya seperti apa, terus thumbnailnya itu ya mungkin itu yang harus diperjelas dengan ada semacam tag gitu Pak, yang tanda koma-koma itu. Oh, diulangi lagi Pak? Terkait dengan thumbnail ini kegunaannya sebenarnya apa ini Pak? Oh gitu ya. Thumbnail terus yang ya tag-tag itu Pak, Oh yang ya. koma-koma itu. Ya, sabar ya, satu-satu Bapak Ibu ya. Saya bahas dulu yang thumbnail. Thumbnail ini kan intinya sebuah gambar yang kita masukkan mewakili dari video apa yang kita upload. Jadi biasanya ketika Bapak Ibu buka YouTube itu kan muncul gambar-gambar yang menarik nih. Misalkan viral, seorang anak kecil bisa loncat dengan ketinggian 5 meter. Anak kecil bisa menyeberangi lautan. Ya, kan biasanya ada orang renang dikasih tulisan. Nah, jadi gambar pembuka dari sebuah video agar video itu jadi lebih menarik gitu loh. Oh, iya. Biar kita kalau ngelihat itu udah tertarik gitu loh. Apalagi kalau yang sifatnya viral.
Tapi dia dalam bentuk JPG ya, tidak boleh lebih dari 2 mega. Ada aturannya. Halo? Untuk Pak Rinto? Iya, iya, oke Pak. Iya. Cuplikan Putu. videonya ya Pak ya. Ya. Pak Putu, Ya Pak, gimana Pak? thumbnail itu untuk satu video atau semua video dipilih satu thumbnail yang paling. Aku pakai ini aja. Jadi gini Bapak Ibu, kalau satu video itu kita bisa memasukkan satu thumbnail. Tetapi Oh, ya. dari pihak YouTube itu sendiri menyediakan sebuah fasilitas nih Bapak Ibu. Ada 3 pilihan thumbnail. Dia si YouTube ini sudah membuat kita lebih mudah ya, artinya memudahkan kita dengan mengambil potongan-potongan video yang kita upload itu. Nanti di sini akan muncul Bapak Ibu. Kita mau pilih yang mana? Yang mungkin menurut si YouTube itu sendiri itu lebih bagus. Nah, dia nanti jadi Sudah dipilihkan. iya, sudah dipilihkan. Ada 3. Ini kan ada pembuat otomatis. Karena video kita belum selesai diupload, jadi kan tidak muncul. Gitu. Ya, ya. Ya, ditunggu dulu. Tuh. Sambil nggak apa-apa sambil ini kan. Oke. Deskripsinya isinya apa itu Pak? Nah, deskripsinya di sini menjelaskan tentang video itu tentang apa. Misalkan saya kan Apa? video poli nih, saya buat pertandingan Nah, ini langsung Poli. contoh itu. pertandingan poli super seru. Nah, siapa dengan siapa? Klub mana? Ya. Penjelasan isi video lah ya. Iya. Betul. Iya Pak. Tuh. Deskripsinya. Itu lengkap. Misalkan saya biasanya menggunakan nama pemainnya sih. Nah, jadi nama pemain ini saya copy saja di sini. Saya masukkan versus, biasanya gini di sini. Versus. Judul di sini juga begitu Bapak Ibu. Ini pemain Pro Liga dengan pemain lokalan Lampung. Dibuat aja pertandingan poli super seru. Yang menarik gitu ya. Iya. Nah, setelah selesai, kita juga bisa cantumkan Bapak Ibu di sini pertandingan yang lain misalkan. Oh, dikasih alamat lagi. Iya, dan seterusnya ya, saya kasih titik-titik saja ya Bapak Ibu ya. Artinya kita kirim copy paste link yang ada. Juga saya coba bukakan dari link yang lain. Nah, ini udah mau selesai nih. Jadi ini saya coba pastikan ya. Saya pastikan linknya Bapak Ibu di sini. Nah, biasanya mereka selalu memberikan hashtag di sini. Hashtag itu berupa trash ya. Pagar, tanda pagar poli Lampung. Hashtag ini biasanya berupa apa yang berhubungan dengan perpolian. Di sini Poli Lampung, terus yang kedua Mikasa. Terus ada PBPSI, Badan yang Menaungi Perpolian. Persatuan Bola Voli. Iya. Nah, terus silakan ditambah lagi apa misalkan yang berhubungan dengan sekarang. Misalkan yang lagi heboh itu pemain ternama Rifan Nurmulki. Tuh. Terus ada lagi Sigit Ardian. Dan seterusnya. Jadi pertama dari judul ya Bapak Ibu ya. Nanti judul ini kan 100
karakter ya. Dikasih saja, misalkan di sini saya biasanya menggunakan nama Deka. Ini karena tadi kan sempat upload ini 700 mega, jadi lebih besar dia makan paketnya. Jadi Bapak Ibu, saya kembali lagi ke awal tadi, karena kita juga belum selesai, ini tidak muncul. Ini ada dari judul ya, dari judul, terus ini deskripsinya, ada link video kita yang lain kita masukkan, ini hashtagnya. Nah di sini thumbnail Bapak Ibu, thumbnail yang sudah disediakan oleh, halo, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya Pak, ya Pak, Bisa. bagus Pak. Bisa Pak, bagus. Jadi dari pihak YouTube itu sendiri memberikan fasilitas thumbnail, ada 3 pilihan. Ini yang pertama, Bisa, Pak. kedua, ini yang ketiga. Jadi ada tiga pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak suka dengan pilihan dari pihak YouTube itu sendiri, nah Bapak Ibu bisa ngambil thumbnail dari sini. Tambahan. Ya. Ya, dengan catatan thumbnail itu sudah kita buat Bapak Ibu, kita yang membuat. Nah, contohnya itu. Ini saya sempat buat di video-video yang lama. Sabar ya Bapak Ibu, lagi milih yang mana bagus ini. Salah satu. Ya, itu. Ini ya Bapak Ibu ya, saya coba, tapi tidak ada hubungannya dengan video yang kita upload ini, kebetulan berbeda. Dia punya syarat tidak boleh lebih dari 2 mega Bapak Ibu ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mau bikin thumbnail diusahakan bikinnya di bawah 2 mega, 1,8, 1,4. Nanti untuk membuatnya bisa menggunakan Photoshop. Kalau saya terbiasa dengan Photoshop, mungkin kalau Pak Pon bisa menggunakan yang lain dengan ukuran 1920 berbanding 1080 untuk video Full HD. Nah, setelah thumbnail kita sudah masukkan, di sini ada playlist Bapak Ibu. Jadi playlist ini intinya begini: ketika kita jadi seorang guru dengan banyak tutorial yang kita masukkan, mungkin tutorial itu akan dipisahkan menjadi beberapa bagian. Contohnya misalkan kelas, berdasarkan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat playlist kelas 10.1, kelas 11, kelas 12. Jadi ada 3 playlist untuk kelas. Nanti kalau misalkan mau dibuat berbeda lagi, mungkin khusus mata pelajaran trigonometri, playlistnya bisa nanti khusus untuk komputer, bisa nanti khusus untuk video-video tentang UNBK, tentang Google Form dan lain-lain. Nah, tujuannya memudahkan kita dan si penonton untuk mencari kategori dari video yang kita upload. Karena dengan playlist kita langsung otomatis menuju kepada kelompok-kelompok dari video itu sendiri. Nah, karena di sini saya tidak membuat playlist, maka kita buat dulu. Di sini ya, Bapak Ibu ya. Playlist kita buat, nama playlistnya adalah volleyball. Nah, jenisnya di sini publik ya, bisa ditonton siapa saja. Dibuat. Masukkan di sini di checklist, selesai. Jadi kita sudah punya playlist namanya volleyball. Nah, di kanan muncul Bapak Ibu ya, bahwa video saya ini berdurasi 7 menit 2 detik
dengan thumbnail seperti ini, kumpulan Spike Arcella Nuari. Nah, di sini ada kategori dari YouTube bahwa kita diminta untuk memilih apakah video ini untuk anak-anak atau tidak, gitu loh. Ya, karena videonya ini video olahraga yang tidak ada unsur seperti pornografi, kekerasan dan lain-lain. Ya, kita buat saja tidak. Artinya apakah ini untuk anak-anak? Ya, dimanapun Anda berada, Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi Children Online Privacy Protection atau COPPA. Jadi ini ketentuannya. Kalau saya buat tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Pembatasan usia bisa kita pilih saja di sini. Apa dibatasi atau tidak? Kayak Pak yang dari Irian Jaya, kayaknya kemarin dibatasi, ya, dibatasi umur, gitu. Jadi bisa dipilih ya ataupun tidak. Tinggal Bapak Ibu. Kalau dia sifatnya bebas, tidak dibatasi oleh umur, ya tidak. Kita pilih saja tidak. Apakah dengan promosi berbayar seperti punya Pak Nursito? Silahkan dipilih saja nih. Video ini berisi promosi berbayar seperti produk atau endorsement. Ya, ini ya tinggal dipilih saja nanti yang ini. Saya rasa ini tidak terlalu riskan ini ya. Pilih saja yang tidak aja nih, karena sifatnya umum. Nah, nanti di sini tag Bapak Ibu ya, tagnya itu wajib diberi tanda koma untuk memisahkan, misalkan poli. Nah, maka akan berubah seperti itu. Poli ada tanda silangnya kalau mau hapus. Terus ditambah dengan kita buat misalkan PBESI koma. Ini namanya tag agar semua yang berhubungan dengan video ini langsung bisa dicari oleh orang, bisa masuk ke trendingnya juga, gitu ya. Kalau saya biasanya ini saya buat nama-nama pemain yang ada di dalamnya, misalkan Agung Seganti, Alvin, Badrun, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa tambahkan sampai di sini ada mentok 500 kata. 500 karakter ya? Ya, karakter ya. 500 karakter. Nah, di sini ada di bawahnya lagi ada bahasa, subtitle dan teks. Nah, karena dia berupa video olahraga ya bisa saja kita tambahkan bahasa. Kalau di sini mungkin belum ada aksesnya Bapak Ibu ya. Ini bahasa-bahasa yang dipakai Indonesia coba. Sangat jauh sekali. Ya ini ya. Berbahasa yang ini sertifikat subtitle tidak usah. Kalau sertifikat ada upload lagi. Tanggal dan lokasi perekaman. Jadi pengambilan gambar tanggal berapa? Kita bisa masukkan di sini, anggap aja nih tanggal 18. Lokasinya di mana? Kibang Yektijaya. Misalkan di Kibang Yektijaya, lisensinya ini dilewatkan saja dulu ya. Ini kategori ya. Kategori ini kalau Bapak Ibu guru biasanya membuat media pembelajaran, di sini kategorinya pendidikan. Kalau saya kategori yang saya pakai adalah olahraga. Ya. Jadi sudah dimasukkan ini. Nah, di sini ada istilahnya gini, ketika video itu sudah kita upload, nanti komentar, izinkan semua komentar, apakah orang boleh berkomentar di video itu, izinkan semua ya. Kalau dibolehkan, izinkan semua. Kalau kita mau cek dulu layak dan tidaknya sebuah
komentar, maka kita tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Gitu. Artinya ditahan dulu, tidak dimunculkan di siapa saja. Hanya kita yang punya akun yang tahu. Gitu loh. Tahan semua komentar untuk ditinjau. Nonaktifkan komentar, tidak memberikan akses kepada siapapun. Gitu. Gitu. Nah, kalau sudah, langsung saja kita ke berikutnya. Ada yang mau tanya nggak Bapak Ibu untuk yang ini? Dari judul, deskripsi, ya, judul, deskripsi, terus thumbnail ya. Thumbnail ini bisa kita ambil dari YouTube itu sendiri, bisa kita buat sendiri. Nah nanti ini playlistnya kita bisa buat playlist, bisa juga tidak. Terus ini di kopanya ya, aturan-aturan dari YouTube sendiri. Ini kalau tidak salah ini di awal 2019 ada aturan seperti itu, bahkan 2018 juga banyak lagi aturan yang menyebabkan para YouTuber juga merasa banyak keluhan. Syaratnya terlalu banyak gitu. Itu ya. Ini dilewatkan saja, bisa diklik, bisa tidak. Nah, nanti di sini ya. Nah, ini seperti ini ya, tag ya, menandai. Jadi ketika ada orang mencari Agung Seganti, otomatis nih semua video yang berhubungan dengan Agung Seganti akan muncul. Tuh. Ini tanggal perekaman ya. Kategorinya ini masalah komentarnya, tampilkan atau tidak. Ya, kita pilih yang mana misalkan. Kita izinkan semua atau kita tahan komentar atau nonaktifkan komentar. Saya coba aktifkan non komentar atau saya coba tahan komentar yang berpotensi tidak sopan. Udah Bapak Ibu ya. Oke, siap. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, Sampai di sini selesai. Di sini bisa kita lanjutkan atau kita buat lagi. Misalkan tambahkan layar akhir. Maksudnya layar akhir itu begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nonton sebuah video YouTube, setelah mau selesai video itu kan ada biasanya kotak-kotak kecil kayak video-video kecil gitu loh, thumbnail ya. Itu biasanya ada video berikutnya ini, video berikutnya ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik langsung masuk. Itu bagian dari promosi sih, promosi konten kita. Nah, kalau mau dibuat begitu, tambahkan saja. Ya, ditambahkan saja nih video. Nah, kita ambil dari video apa, subscribe misalkan. Nonton terbaik ya, ini penonton video terbaik untuk penonton. Jadi nanti kalau diputar itu biasanya otomatis ya Bapak Ibu, video yang paling banyak ditonton akan muncul di sini. Gitu. Di sini ada upload terbaru, apa video tertentu yang bisa kita pilih video ini. Jadi ini videonya pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu upload terbaru, jadi yang muncul yang terakhir di-upload, paling terbaru. Kalau pilihannya terbaik untuk penonton, jadi video yang paling disukai banyak penonton yang akan muncul di sini. Kalau Bapak Ibu pilih video pilihan, karena saya tadi milih ini lawan corona, atau video yang ini, nah bisa itu ya Bapak Ibu ya. Bisa kita tambahkan lagi nih, tambahkan video nih. Jadi ada banyak ya, banyak pilihan nih. Misalkan di sini kita pilih video terbaik untuk penonton ya Bapak Ibu ya, biar berbeda dengan ini. Terus kita kasih tambahan subscribe udah ada, channel misalkan.
Ya. Ini. Jadi saya bisa mempromosikan channel yang lain di video saya. Ini channel kita yang kita promosikan, ini channel yang lain, ini video terbaik, yang ini adalah video pilihan. Sampai di sini ada yang numpuk ini. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Nanti diberi kesempatan presentasi ya Pak Putu ya. Iya, silakan nanti. Nah, teman-teman diberi kesempatan untuk mencoba, nanti Pak Putu mandu seperti itu biar kita tahu ada hasilnya belum. Ya. Halo, mau tanya Pak Putu. Iya Bu, silakan Bu. Oke, kebetulan sudah punya channel YouTube Pak 2 bulan terakhir. Di situ juga playlist. Kalau playlist itu tidak merusak ya Pak, konsistensi channel kita. Misal tidak, Bu. nih, Tidak, Bu. playlist ada pendidikan, ada bermain, kemudian ada sosial. Itu tidak merubah konsistensi ya Pak ya? Oke, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi playlist itu tidak merusak Bapak Ibu. Jadi intinya kita mengelompokkan video-video kita, ada yang tentang dunia pendidikan, ada dunia bermain ya kayak Ibu bilang tadi. Kalau saya kan ada banyak pilihan, ada yang olahraga, ada yang karya siswa yang saya masukkan. Nggak masalah gitu loh. Sebanyak mungkin ya nggak masalah, cuman akan berpengaruh kepada hal-hal yang bersifat begini Ibu ya. Kalau channel itu tidak satu konten, orang akan tidak suka, orang tidak akan tertarik. Biasanya kok jenis videonya beda-beda, hari ini video jalan-jalan, besok video ngajar, terus video ada kegiatan keagamaan dimasukkan jadi satu. Nah jadi kurang bagus gitu loh. Makanya para youtuber itu sendiri selalu membuat ciri khas dari YouTube-nya sendiri. Jadi kalau dia mau buat tentang traveling, dibuat traveling. Kalau dibuat tentang review kayak produk-produk beli barang diperlihatkan kepada orang, review ya biasanya nyebutnya review. Jadi mereka sudah mengelompokkan. Iya. Itu. Kemudian satu lagi Pak Putu. Ya Bu. Saya kan punya teman, beliau sudah 1 tahun ini kemudian udah dapat iklan. Saya lihat itu channel beliau itu konsisten gitu loh Pak. Misalnya beliau suka membahas tentang penelitian di manajemen. Nah, konsistensi itu apa berpengaruh? Beda nggak dengan playlist tadi Pak? Nah, kalau konsistensi itu kan begini tuh Bu. Konsistensi yang Ibu masukkan konsisten terus toh. Misalnya ketika dia masalah metode penelitian terus videonya gitu. Iya, manajemen konsistensinya kan bisa ada beberapa bagian Bu. Pertama yang saya tahu itu jenis kontennya sama, konsisten dengan kontennya dia kan gitu toh Bu. Iya, yang kedua konsisten dengan upload. Artinya gini, misalkan dia punya jadwal upload seminggu 2 video. Ya seminggu 2 video setiap hari Rabu sama malam Minggu. Hari Rabu malam Minggu. Artinya dia tahu jam berapa dia harus upload. Jadi pelanggan dia, subscribe-nya dia itu sudah tahu. Oh, hari Rabu jam 12 malam ini YouTube channel ini akan upload nih. Gitu loh. Kadang-kadang si pemilik YouTube channel itu kan otomatis saksikan ya guys ntar malam jam 12 malam nih gitu loh. Jangan sampai ketinggalan. Kan biasanya dia promosi menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan Instagram dan lain-lain gitu. Tuh. Iya. Jadi kalau playlist nggak masalah Pak ya? Nggak masalah gitu loh. Tapi kalau saya sarankan sih membuat YouTube channel cukup
satu channel itu satu konten, satu jenis. Kalau nanti gitu. nanti ibu misalkan gini, saya pengen lagi misalkan di dunia pendidikan, di dunia keluarga saya mau masukkan nih, saya publish ke orang. Jadi satu akun kita bisa membuat atau dibuat untuk lebih dari satu channel, gitu loh. Oh gitu. Ya, kayak saya membuat channel satunya tentang poli, channel satunya lagi tentang tarian tradisional. Tapi saya juga khawatir ketika suatu saat ada yang ngotak-ngatik channel saya dilaporkan, saya nanti istilahnya dihack lah sama orang. Saya masih punya channel baru dengan email yang berbeda. Makanya sampai ada 2 DK Production itu, yang satunya sudah menghasilkan, yang satunya sudah menghasilkan tapi diputus karena peraturan baru di 2018. Dan saya jadi tidak konsisten dengan 2 channel saya gitu loh. Nah, untuk upload itu kan dari gambar yang saya kirim itu kan ada yang saya lingkari merah, Bapak Ibu ya. Lingkari merah. Atas. Ya, gambar Zoom itu. Oh iya, ya Nah, Pak. itu kayak gambar zoom atau gambar kamera ada plusnya. Jadi kalau saya sendiri itu banyak punya fasilitas di channel saya yang ini, Bapak Ibu ya. Ya. Saya kalau yang tadi kan cuman ada upload sama live streaming ya. 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 Jadi yang punya saya pribadi yang sudah menghasilkan banyak dolar itu ada upload video, ada live streaming, ada membuat story kayak kita di Snap WA Bu atau story di Instagram itu bisa. Ada membuat posting. Posting itu kayak kita ngirim di Facebook itu modelnya. Karena sudah memenuhi standar syarat yang sudah disediakan oleh YouTube itu sendiri. Nah, kalau yang channel SMA ini kan dia hanya bisa upload sama live streaming. Dia tidak bisa ke story sama posting. Gitu. Itu bedanya. Artinya setiap channel itu tidak memiliki fasilitas yang sama. Tapi jangka panjangnya kalau sudah ketentuan atau syarat yang sudah diberikan oleh si YouTube itu sendiri, dia akan secara otomatis bisa. Iya. Tuh, bisa diterima Bapak Ibu? Bisa, Halo? Pak. Nah, Pak, bisa. ya. Ya, silakan. Dari Pak Sodikun. Ya Pak, silakan Pak. Tadi untuk tambah layar di akhir nih Pak. Iya. Tadi kan dikatakan apakah video yang kita taruh di tambah layar akhir itu video yang kita miliki di akun kita saja atau dari akun-akun yang lain? Misalnya kalau baru awal kan kita misalnya baru 1 ini Pak. Itu bagaimana? Ya, saya langsung jawab Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau kita belum punya video yang lain ya, nggak usah dimasukkan juga nggak apa-apa. Artinya ini kan sebuah opsi untuk promosi. Bisa mengambil video orang lain. Kayak saya tadi ini kan channel yang saya promosikan di sini, channel yang tidak ada di channel ini. Artinya channel pribadi saya, bukan channel SMA. Yang ini loh Bapak Ibu, bisa dilihat ya? Ya, Pak. Ya, yang ini. Gitu loh. Siapa? Tapi ini ada kendala sih, karena numpuk-numpuk elemen di sini kan ada merah nih Bapak Ibu ya. Elemen channel ini tidak memiliki pesan kostum, jadi numpuk-numpuk. Jadi perlu saya hapus saja gitu. Kita coba buat baru satu saja. Kita nggak usah banyak sih. Yang ini aja. Kita bisa milih ya. Kalau kayak gini kan tadi saya karena banyak yang saya masukin ya. Kalau itu kan, halo. Nah, Iya, Pak. kalau kita pilih yang ini Bapak Ibu, kita hanya bisa memasukkan satu video, 1 subscribe. Paham Bapak Ibu? Halo? Paham, Satu video, 1 subscribe, tapi letaknya di bawah ya. Letaknya di bawah. Kalau yang ini 1 video,
satu subscribe letaknya di atas. Nah ini satu video, satu subscribe letaknya di tengah-tengah. Kalau yang ini 2 video. Nah seperti pertanyaan Bapak tadi, ini 2 video yang kita promosikan. Karena kita tidak punya, ya nggak usah aja promosikan. Atau mungkin ngambil link dari channel lain gitu loh. Nah di sini 2 video. Di sini 2 video, 1 subscribe. Dia satu video, 1 playlist, 1 subscribe ini. Gitu. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang Bapak Ibu suka. Karena beda-beda sih. Kalau yang sekarang ini nggak seperti yang punya saya. Punya saya yang dulu-dulu itu saya pakai 4. Jadi di atas, di bawah, di sini juga atas bawah ada. Mungkin beda-beda sih ketentuan dari YouTube-nya. Karena ini udah hampir 7 bulan lebih saya tidak pernah upload video Bapak Ibu. Karena corona jadi pertandingan nggak ada, nggak punya konten saya. Ulangi lagi Pak ya, saya ini kan dari elemen sini ya. Dari elemen sini kita ke bagian 2 nih, elemen ya. Di sini ada tambah layar akhir. Saya pilih tambahkan. Saya ambil jenis yang ini saja. Ya. Nah, ini otomatis subscribe. Ya, channel kita tinggal kalau si penonton udah bisa melihat layar akhir begini, dia langsung klik ini untuk subscribe. Ini langsung masuk ke subscribe ya, tombol subscribe Bapak Ibu. Nah, di sini ada videonya. Video terbaru, ya kan? Nanti di sini muncul video terbaru. Karena kita nggak mau pakai yang terbaru, kita pilih yang ini aja ya, biar enak nih. Pilih video. Ya. Jadi kita memilih video yang kita miliki. Ini ya, pilih saja. Saya mau yang kayaknya lagi trending ini, 24.000 tarian tradisional Lampung ini tuh dari sambutan. Nah kalau sudah selesai kita simpan nih. Oh di atas ya, tombol save-nya di atas ya. Oke. Nah di sini tambahkan kartu. Kartu itu gini Bapak Ibu ya, saya pilih kartu. Pernah nggak Bapak Ibu itu ketika ada orang bilang silahkan materinya ada di atas ini ya, atas. Paham nggak Bapak Ibu ya? Materinya ada di atas. Jadi di pojok kanan atas itu akan muncul link ya, link dari video yang dipromosikan gitu loh. Saya misalkan taruh di sini nih ya. Taruh di sini, yang saya tambahkan adalah video. Saya pilih yang Coronani saja. Nanti sebelah kanan ini nih Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Iya. Halo Bapak Ibu? Iya Pak, iya Pak. Nah di kanan atas ini akan Bisa, muncul Pak. ya. Nah terus yang kedua, kita bisa tambah lagi nih di tempat yang lain ya, di tempat yang lain. Kita tambahkan kartu. Kita promosikan channel, kita promosikan playlist atau video lagi nih. Tinggal dipilih-pilih saja, ini Smoke Boom-nya. Oke. Jadi di sini udah langsung otomatis Last Story of School Smoke Boom ya. Sama dengan layar akhir tadi, tetapi layar akhir itu letaknya di terakhir Bapak Ibu. Kalau yang ini, kartu ini letaknya tergantung durasi Bapak Ibu mau letakkan. Misalkan saya meletakkan kartu video itu letaknya di menit ke 1 32 detik ya. Di menit pertama detik ke 32 gitu. Yang keduanya saya letakkan di menit ketiga 36 detik. Bisa ditambahkan saja. Silahkan Bapak Ibu, misalkan channel. Channel saya coba taruh di sini, tambahkan channel. Channelnya siapa nih? Deka misalkan, Deka Production. Ini tidak diperbolehkan ya. Kartu channel. Oh. Ini apa? Kartu channel harus memiliki pesan. Oh iya, sini ya.
ada pesannya, bantu subscribe. Ya, sudah, baru disimpan. Nah, setelah selesai yang ini, ditambahkan layar akhir, tambahkan kartu, baru kita masukkan, kita ke berikutnya. Visibilitas, simpan atau publikasi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kalau misalkan kita pribadi, klik pribadi ya. Jadi hanya kita yang bisa menonton video ini, tidak publik, tidak disebarkan lah. Nah, kalau ini publik, ini bisa ditonton siapa saja. Ini biasanya saya menggunakan pribadi dan publik. Nah, kalau tidak publik artinya hanya yang punya link. Nanti kita kirim link saja, dia pernah. Saya dulu dengan Pak Pon sih, sekali saya mencoba dengan Pak Pon. Jadi videonya dari channelnya Pak Pon dikirim pakai tidak publik. Jadi saya bisa menonton karena saya dikirimkan link oleh Pak Pon. Jadi kita pilih publik saja Bapak Ibu. Ya, ini nggak usah dipilih nih style Premiere ini. Premiere. Nah, baru ke jadwal. Jadwal ini kita mau tayangkan dia itu di hari apa? Tanggal berapa? Misalkan mau tanggal sekarang ya, tanggal 19 Juli jam 15. Ya, kita coba jam 15. Jam 15 nih, ya. Jadwalkan. Nanti akan tayang. Ini saya copy, saya kirim ke link sekarang ke grup ya. Saya kirim ke grup Bapak Ibu. Nanti di tanggal 19 Juli 2020 jam 15.00. Coba sekarang Bapak Ibu buka di WA-nya. Udah, Pak. Coba diklik link itu, link yang saya kirim. Iya, karena tadi kan kita jadwalkan di tanggal 19 jam 15 Bapak Ibu. Oh, berarti belum bisa ditonton ya Pak? Belum. Kalau Bapak Ibu mau ditonton sekarang, saya buka ya. Saya bisa melihat layar saya dengan jelas Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Jadi tadi kan karena saya batasi, jadi jam tanggal 19 jam 15 itu baru bisa ditonton. Coba kita ke yang ini. Edit jadwal berarti. Ini ya. Sabar. Ya. Jadi ngambilnya di sini Bapak Ibu. Karena dia tampilannya pasti berbeda setiap ini bentuk ya. Dia yang tadi nggak ada begini, setelah lengkap kalau dibuka lagi dia beda tampilannya. Jadi ngambilnya dari sini. Visibilitas dijadwalkan ini, diklik. Ini kan tanggal 19 nih. Kita pilih simpan atau publikasi, kita publish ya. Tadi karena yang tadi kan dijadwalkan nih. Yang tadi dijadwalkan, yang sekarang kita buat publish. Siapa saja bisa menonton. Ini sudah saya publish Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu coba buka lagi channel yang tadi, video yang tadi, link yang saya kirim.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di segi 4 ini. Terlihat tidak Bapak Ibu? Layar saya bisa terlihat. Siapa? Bisa. Ya, terlihat. Ya, jadi saya klik yang ini, titik 9 ini ya. Yang terlihat apa saja Bapak Ibu? Ada YouTube TV, YouTube musik, YouTube Point, Akademi Kreator, dan YouTube untuk artis. Ya, jadi beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sudah pakai 2 YouTube yang biasa yang saya pakai ini dengan YouTube Studio. Biasanya kalau untuk YouTube Studio saya buka dengan HP. Gak jauh beda sih, cuman rada-rada bikin bingung. Coba saya tampilkan YouTube Studio. Saya kirim sekarang contoh YouTube Studio. Perhitungan dolar itu ngitungnya tuh dari subscribe yang per video atau per channel? Oke, bisa langsung saya jawab, Bu? Ya. Bisa saya jawab ya sekarang ya. Jadi gini, penghasilan ya. Penghasilan itu diawali dari 2 syarat utama yang harus kita penuhi. Yang pertama itu kita wajib minimal 1000 subscribe. Artinya channel kita memiliki 1000 subscribe Bapak Ibu. Yang kedua, kita wajib memiliki minimal 4000 jam tayang. Gitu. 4000 jam tayang. Nah, setelah 2 syarat itu sudah terpenuhi, nah kita baru bisa melakukan monetisasi, menjadikan channel kita mendapatkan iklan, mendapat iklan dengan bentuk, nanti ada bentuknya itu bentuk kayak dolar warna hijau ya, ada simbol dolar Bu, warnanya hijau. Setelah kita sudah mendapatkan monetisasi, setelah kita sudah mendapatkan iklan dari monetisasi yang kita lakukan ya, baru kita melakukan pendaftaran Google AdSense. Nah, jadi di sini letaknya berbeda dia antara monetisasi dengan AdSense. AdSense itu tempat kita bisa tahu berapa besar kita mendapatkan uang, sudah dalam bentuk uang ya. Artinya uang apakah dia dolar atau rupiah. Kalau saya rubah, saya konversi jadi rupiah, Bu. Jadi ketika saya dapat kiriman, jadi dari pihak YouTube itu sendiri memang aplikasinya cerdas sekali. Jadi kalau kita mengambil video milik orang lain, itu dapat notifikasi bahwa kita melakukan pelanggaran, namanya pelanggaran hak cipta. Nanti saya akan coba perlihatkan kepada Bapak Ibu pelanggaran apa saja yang pernah saya lakukan. Tapi kalau saya sendiri setiap melakukan pelanggaran itu hal yang sederhana. Contoh begini Bapak Ibu, saya nyuting poli, saya tidak tahu tiba-tiba ada yang nyetel musik. Ya, musik nih. Jadi secara otomatis kalau saya nggak telaten, saya upload saja langsung dapat notifikasi. Di menit kesekian sampai kesekian ada musik milik dari ini gitu. Dia udah otomatis masuk gitu. Kalau dulu saya otomatis sih, setiap dapat notifikasi langsung saya hapus videonya. Video yang saya upload saya hapus. Kalau sekarang ada pilihan lain bahwa kita boleh berbagi hasil Bapak Ibu ya. Boleh berbagi hasil. Jadi ya dari pihak YouTube sudah memberikan kelonggaran, makanya mulai banyak orang-orang melakukan cover lagu. Kayak lagu-lagu India yang lagi booming, lagu luar negeri lagi booming, itu banyak yang cover. Apalagi yang sempat viral itu lagu Aisyah, istri Rasulullah ya kayaknya ya. Itu sempat viral dan banyak orang melakukan cover. Ya lumayan. Nah, mungkin berbagi hasil. Perhitungan saya belum tahu sih pembagiannya seperti apa gitu loh. Gitu. Nah, terus
Berikutnya, kalau Ibu misalkan punya YouTube channel, pendapatan itu bukan berdasarkan subscribe. Artinya syarat subscribe itu kan biar bisa monetisasi. Tetapi kalau sudah lebih dari 1.000, yang dihitung itu bukan jumlah subscribe-nya, Bu. Asalkan syarat itu kan syarat utama ya, lebih dari 1.000, minimal 1.000 subscribe. Tetapi bukan subscribe-nya yang dihitung, gitu loh. Yang dihitung adalah jumlah view ya, penonton dan iklannya. Jadi pertama view, terus yang kedua iklan. Iklan itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah-tengah Bapak Ibu letakkan iklannya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belum punya istilahnya syarat-syarat itu belum terpenuhi, ya Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses monetisasi gitu loh. Biasanya menunggu gitu. Nah, menarik sekali Pak terkait dengan monetisasi itu. Minimal harus 1.000 subscribe, terus 4.000 jam tayang Pak ya. Betul. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan, 4.000 jam tayang ini maksudnya bagaimana Pak? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, contoh saya punya 2 channel nih. Ya, saya punya 2 channel YouTube. Nah, saya untuk mendapatkan 1.000 subscribe itu, apakah satu channel itu yang dihitung, ataukah bisa gunakan 2 channel itu untuk baku tambah lah begitu untuk 1.000 subscribe itu Pak. Itu yang kedua Pak. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, kalau sudah dimonetisasi yang macam tadi Pak bilang, nanti Pak bantu ya kalau sudah sampai 1.000 nih. Nah, yang saya tanyakan nih, langkah-langkah apa sehingga kita bisa capai 1.000 subscribe itu Pak? Oke. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Gitu. Jadi saya jawab langsung Pak ya, biar nggak lupa nih. 4.000 jam tayang begini. Bapak berapa punya video di dalam channel? Saya 2 channel Pak. 2 channel, enggak 1 channel saja karena nggak bisa digabung Pak. Oh, tidak bisa digabung ya? Tidak bisa digabung, dia dianggap itu 1 email apa 2 email? 1 email Pak. 1 email 2 channel, dia tidak bisa digabung Pak. Tapi kalau AdSense-nya bisa, tapi kalau monetisasi tidak, gitu. Itu. Jadi 4.000 jam tayang begini. Kalau dia 1 channel ada 2 video, masing-masing video itu 1 jam lah. 1 jam. Kalau 4.000 berarti kan Bapak perlu view 4.000. Itu pun kalau dia nontonnya full dari awal sampai akhir tanpa skip. Gitu. Jadi kalkulasinya dia seperti itu. Makanya semakin banyak video yang kita upload dengan konsistensi yang kita miliki, misalkan seminggu 2 kali, otomatis akan menambah jumlah jam tayang dan rating channel kita, gitu Pak. Iya Pak ya. Terus yang kedua itu Pak, yang kedua, cara untuk mendapatkan 1.000 subscribe itu Pak. Ya, untuk mendapatkan 1.000 subscribe itu banyak cara Pak ya. Jadi pertama kita bisa, setiap video yang kita miliki kita berani malu lah, istilahnya gini. Punya media sosial Facebook misalkan, punya media sosial Twitter, kita post, kita kirim videonya itu ke media sosial kita. Misalkan Twitter kita punya teman sampai 5.000, ya bahasanya yang lebih menarik, tolong dibantu subscribe dong, jangan lupa like, comment, dan subscribe, kan gitu bahasanya biasanya. Nah, jadi kita berani mempromosikan, kayak sales lah, gitu loh. Gitu Pak ya. Iya. Betul Pak. Kadang juga begini Pak, ketika kita bagi di contoh saja Pak ya, yang tadi Pak bilang ya kita harus berani malu. Terkadang kalau kita upload ke salah satu grup ya, kadang ya di grup itu kan
ya banyak ya, artinya kan banyak orang, jadi jiwanya pun masing-masing kan Pak. Iya, Sekarang betul dibilang, sekali. di grup ini jangan terlalu banyak basa-basi. Itu yang ya bikin semangat kita yang tadi yang 1000 jadinya 500 atau 10. Oh, gitu. Ya saya tanggapi dulu ya. Ini jadi saya cerita sedikit nih. Awal saya ngupload kan iseng-iseng aja. Banyak yang mencaci maki. Bahasa-bahasa kotor muncul di sana Pak ya. Jadi saya awalnya ya sempat ngedon juga sih, karena saya tidak bisa menerima bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya sudah, saya yang penting upload. Saya tutup Pak. Jadi saya belajar cari lagi cara bagaimana menutup. Seperti yang saya sebut tadi, ada kita bisa sembunyikan komentar, ya kan? Kita berikan orang berkomentar, tapi kita menunggu. Artinya gini, komentar ini akan dibaca oleh orang lain setelah kita beri izin. Kita sebagai admin, kita yang punya, kita admin Pak. Jadi setiap ada komentar, ya kita cuma baca aja. Banyak benar bahasa-bahasa yang tidak baik muncul ke, bahkan ada yang ke Facebook saya, ada yang ke, zaman itu masih belum ada WA saya, masih lebih cenderung kepada ini kayaknya BBM ya. Saya pakai WA juga nggak lama kok. Jadi bahasa-bahasa itu banyak sekali muncul. Lama-lama dari pemain voli bilang, kenapa berhenti Pak? Aku males, banyak protesan, tinggal nonton aja protes kata gue kan. Kayak saya buat video di slow motion, diulang-ulang. Nah, ada 2 tanggapan. Satu tanggapan itu mengatakan video ini mengandung sisi edukasi. Artinya ketika orang yang tidak paham dengan perpolian, dia akan tahu bagaimana cara nyemes, bagaimana cara timing memukul dari loncat sampai pas ke umpan. Itu ada juga yang bilang, wah bosen, diulang-ulang terus kan gitu. Jadi ya saya intinya sekarang saya berkarya untuk siapa saja. Ketika Anda suka dengan video yang saya upload, silahkan ditonton. Kalau tidak suka, abaikan. Itu prinsip yang saya pakai sekarang. Walaupun turnamennya kelas ecek-ecek, saya syuting dia marah, walah video kayak gini aja diupload. Ya masih mending bisa main voli saya upload daripada belum tentu sampean itu bisa main voli tak gituin. Itu banyak sekali yang kayak gitu Pak. Jadi intinya Bapak tetap semangat saja. Apapun itu, kritik dan saran itu terkadang memang menjatuhkan. Terkadang juga sisi positifnya adalah dia bisa membangkitkan kita bahwa kita bisa lebih baik dari hari ini, dari hari sebelumnya gitu. Ya Pak, yang terakhir Pak ya, terima kasih sebelumnya. Ya, yang terakhir kan pertanyaan ketiga saya, contoh saya punya 2 channel Pak ya, itu kita bisa gabung tidak untuk dapat 1000, contoh gini, yang satu channel 500, satu channel 500, jadinya 2 kan 1000, tidak bisa Pak ya, atau bisa Pak? Tidak bisa Pak, tadi udah saya jawab bahwa satu channel itu dengan satu syarat yang dia miliki. Artinya gini, ketika satu channel itu wajib memiliki 1000 subscribe dengan 4000 jam tayang untuk mendapatkan monetisasi, ya satu channel itu. Nah kalau bisa Bapak fokus saja sama satu channel aja dulu Pak. Artinya gini, channel A Bapak fokuskan dulu di sana upload. Setelah sudah dapat iklan, nah Bapak batasi, misalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Baru Bapak tambahkan ke channel yang satunya, agar sebagai cadangan kita ketika channel kita rusak, dihack orang dan lain-lain. Jadi kita masih punya cadangan. Gitu. Ya Pak, oke Pak, makasih atas Sama-sama Pak. informasi dan ilmunya Pak. Pada saat kita klik itu ternyata harus login. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi perhitungan subscribe itu, satu subscribe itu sama dengan satu akun yang masuk ke kita. Artinya walaupun kita sebagai pihak yang meng-subscribe, kita pun harus login gitu Pak. Apa itu tidak menyusahkan orang yang mau subscribe gitu Pak terhadap channel YouTube dia gitu loh Pak? Iya, jadi begini Bu, yang dihitung kan satu akun itu satu subscribe, dia tidak bisa dianggap 2. Walaupun dia subscribe 2 kali itu nggak jadi Bu. Subscribe, udah nih, baru diklik lagi, kan pasti tulisannya berbeda tuh. Jadinya apa ya istilahnya,
unsubscribe ya. Ya, Ya, tergantung bahasa yang dipakai itu. Jadi sama aja, ketika kita like terus kita klik like lagi jadi batal gitu loh Bu. Oh Dihitung iya satu. gitu ya. Bahkan ini pernah terjadi, saya di 2018 memang semakin panjang perjalanan YouTube kita semakin banyak problem yang kita hadapi. Jadi salah. Jadi YouTube itu sendiri di 2018 mau masuk ke 2019 dia menutup semua subscribe kita yang non aktif Pak. Jadi orang subscribe nih, pakai biasanya orang kan ada yang beli subscribe nih, beli tapi nggak aktif nih, akunnya jarang aktif, mungkin udah sebulan 2 bulan nggak aktif. Jadi di 2019 awal itu kalau tidak salah itu 160 subscribe saya hilang, dipotong oleh si YouTube itu sendiri. Jadi YouTube itu mengadakan bersih lah. Jadi akun-akun yang nggak aktif dihapus, akun-akun yang nggak aktif dihapus gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak atas Sama-sama, informasinya. Mohon maaf saya minum dulu nih. Ya Pak. Iya, ada lagi yang mau tanya? Apa bisa belajar khusus Pak atau privat? Hehehe. Saya jawab ya. Boleh. Bisa. Jadi gini, saya sama Pak Pon sudah mencoba begini karena saya merasa bahwa kita belajar buat YouTube ini nggak sekaligus belajar tuh langsung jadi, nggak. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa syarat untuk jadi punya akun YouTube dulu, upload monetisasi. Setelah monetisasi baru di AdSense. Jadi sebelum dimonetisasi kan kita harus memenuhi syarat untuk monetisasi Bapak Ibu. Pertama itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kalau ini tidak terpenuhi otomatis tidak bisa monetisasi. Artinya kita mandek di situ gitu loh. Nah, setelah kita memenuhi syarat baru bisa. Setelah kita sudah bisa monetisasi baru kita ke AdSense. Nanti saya akan pandu Bapak Ibu yang sudah mencapai batas 1000 dan 4000 jam tayang itu.